unit KPH Supra X125 Pak, punya jenengan. Tak cek bagian tak kopling, ngecek jalur oli Pak, terutama ngecek jalur oli, terus sekalian ngecek kampas ganda plus kampas kopling Pak. Cuman fokus dulu di bagian sirkulasi oli Pak, punya jenengan, sebelum tak ganti atau tak pasang piston baru. Nah, jalur oli ini jenengan bener-bener tak pastikan normal, terus tidak ada residu kotoran di bagian saringan oli Pak. Contohnya punya jenengan ya reket Pak, reket cuman ya sedikit seperti ini, wajar Pak, tidak apa-apa, tinggal dibersihkan. Nah itu loh di konco-koncoku ya, ketika jenengan ganti piston semua unit baik itu matic terus non matic, khusus C series Supra, jenengan wajib cek bagian, nah ini filter kasa oli. Tujuannya apa? Belum oli masuk ke pompa itu di filter dulu Mas untuk residu atau kotorannya. Nah ketika di sini itu banyak residu atau kotoran, otomatis oli tidak bisa naik ke bagian pompa oli. Ketika tidak bisa naik, ganti piston baru itu juga tidak akan maksimal, khususnya KPH, karena kalau sistem KPH itu ada 3 cabang ya, naik ke permukaan head, terus ke bagian apa namanya ini bak, terus ada lagi ke bagian rasio, seperti itu. Punya jenengan jalur oli tak katakan tidak mengalami masalah Pak, cuman ya bersihkan sedikit nanti untuk jalur olinya, terus bagian rumah filter oli, terus jalurnya sini juga tak bersihkan Pak. Terus Pak, punya jenengan kampas gandane ya sebenarnya sudah waktunya Pak, untuk kampas ganda punya jenengan sudah waktunya. Kemungkinan besar Pak baru pertama kali bongkar ini Pak, nembe pertama jenengan gitu bongkar, nembe pertama iki bisa dilihat dari bekas-bekas mur, terus ring offset atau ring outputnya ya, terus bagian murnya juga masih satu sisi, belum ada rusak atau belum ada bekas bukaan. Kampas ganda sebenarnya punya jenengan wis berumur Pak, waktunya ganti kampas ganda. Cuman bagian kotor-kotor gini Pak nanti tak bersihkan. Nah tujuannya bongkar bagian bak kanan itu yang membersihkan bagian residu kotoran ini supaya tidak menghambat jalur sirkulasi oli, seperti itu. Informasi sementara ya wis Pak, kayak itu PR yo paling punya jenengan kampas ganda punya jenengan wis santet keras. Oke Pak, punya jenengan proses rakit piston ya Pak, punya jenengan proses rakit piston, terus piston semula kan punya jenengan oversize 025, berhubung clearance atau puringnya itu punya jenengan ngefong ya Pak. Ngefong itu kalau naik 050 itu tidak jamin Pak, dan saya pun tidak mau ngambil resiko, mau tidak mau berarti harus naik oversize 075. Terus untuk clearance-nya Pak itu tak sesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Misalnya motor payah atau motor harian juga otomatis bentuk clearance-nya juga beda Pak, tak sesuaikan lah, intinya sesuai kebutuhan dan pengalaman di lapangan, seperti itu. Iki piston laman jenengan tak cek dulu tanpa inrayen Pak, masalah motor untuk kerja harian. Tak cek dulu untuk hasil filterannya. Oke, sesuai.
sip sip Pak. Oke, ini in, terus dibalik yang X di bawah, di atas coba. Nah, tentu berbeda. Nah, itulah gunanya pemasangan piston itu tidak boleh terbalik antara in dan X, wajib diukur. Nah, ini hasil kolterannya, sip. Nggak usah pakai tenaga, jas. Nah, blok kentes, plung, seret, plung, seret, plung, seret, wis cocok. Kemudian lanjut jarak kerenggangan gap ring piston kompresi 2. Cek dulu ring kompresi 2, monggo Pak. Nah, semuanya monggo diperhatikan jarak toleransi inrayen. Nah, ini ndak inrayen Mas, langsung geber ndak masalah. Berapa mili kira-kira ya, itu ramuan atau resep rahasia sebenarnya Mas. Selama ini belum pernah gagal dan belum pernah trouble, kecuali jalur oli tidak lancar, itu beda lagi, lain cerita. Ini untuk kompresi 2, terus kompresi 1. Nek ndak sesuai yo ora tak pasang. Nah, sinkron toh Bapak, monggo perhatikan 2 jarak gap sinkron antara yang bawah ring kompresi 2 dan atas ring kompresi 1, sinkron Mas, seperti itu. Dijamin nggak usah inrayen, langsung gaspol, nggak masalah. KPH Supra X125 sampun ready Pak, monggo matur nuwun.